Di sebuah negeri namanya negeri Arya, hidup seseorang raja yang berkuasa selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun dia ini berkuasa di dalam kerajaan tersebut, kebijakan-kebijakannya itu merusak sumber daya alam yang ada di sekitar kerajaan di situ, teman-teman. Dia ini bekerja sama dengan para kapitalis ya, teman-teman. Dia ini bekerja sama dengan para saudagar ya untuk menghabiskan sumber daya alam yang ada di situ untuk kepentingan logistik, teman-teman ya. Nah, logistik untuk dirinya sendiri dan orang-orang kapitalis itu tadi. Nah, setelah 10 tahun dia berkuasa, akhirnya digantikanlah dengan seorang raja baru. Yang mana raja baru ini juga rekomendasi seorang raja lama, di mana raja lama ini masih sangat dipercaya oleh sebagian besar rakyat yang ada di kerajaan Arya itu tadi. Sehingga raja baru itu dinobatkan menjadi raja, dan dia ini merangkul semua orang-orang tokoh-tokoh yang ada di sekitar kerajaan tersebut, sehingga raja ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam segi politik dan kepercayaan masyarakat juga. Sebagian besar juga masih mempercayai dia karena akibat dorongan dari raja yang pertama. Harapan rakyat begitu besar kepada raja kedua ini, namun sebaliknya raja yang kedua ini atau raja baru ini itu semakin gila-gilaan, semakin frontal dalam menghancurkan atau merusak sumber daya alam yang ada di kerajaan Arya di situ, teman-teman. Hutan-hutan dihabisi semuanya, muncul tambang-tambang yang luar biasa merusak alam yang awalnya itu sangat indah di sekitar kerajaan Arya, di wilayah Arya itu habis hancur dan hanya tersisa puing-puingnya saja, teman-teman. Semua mata yang melihat di situ sudah tidak indah lagi ya, dan sumber daya alamnya dikuras habis oleh raja yang baru tersebut. Puncak kerusakan akibat dari raja yang baru ini adalah terjadinya banjir besar. Bahkan banjirnya ini lebih besar daripada banjir Nuh, teman-teman. Sehingga rakyat yang ada di situ banyak sekali yang meninggal, banyak sekali yang kehilangan nyawa, semua harta benda mereka, kampung adat mereka habis semuanya, teman-teman. Dan banyak saudara-saudara mereka, kemudian orang terdekat mereka itu meninggal karena banjir besar tersebut, teman-teman. Mereka tidak bisa menyelamatkan sebagaimana Nuh yang membuat bahtera. Alhasil hanya penyesalan yang ada pada masyarakat yang ada di kerajaan Arya tersebut, teman-teman. Raja Arya yang baru tidak peduli dengan nasib rakyatnya, nggak peduli mereka mati, nggak peduli mereka kelaparan. Yang dia pedulikan itu hanyalah harta tahta, teman-teman ya. Kekuasaan yang absolut, kekuasaan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Dan benar, karena raja baru Arya ini memang memiliki kekuatan politik, kekuatan logistik yang luar biasa, yang tidak ada batasnya, teman-teman. Maka dari itu si raja baru Arya ini luar biasa kuat, dan tidak akan mungkin rakyat bisa melawan raja tersebut karena semuanya ada pada dirinya, teman-teman. Dan pada akhirnya kerajaan Arya itu hancur, sudah tidak memiliki nilai lagi karena sumber daya alamnya sudah habis semuanya. Kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar sudah tidak respect lagi karena tidak memiliki value lagi, tidak memiliki nilai jual lagi, sehingga mata uang di negara Arya itu hancur sehancur-hancurnya, dan sehingga terjadilah sebuah krisis dan kelaparan yang luar biasa. Itulah akhir dari kerajaan Arya, teman-teman. Cerita itu hanyalah fiktif belaka yang kedepannya ini akan saya jadikan karya novel yang saya beri judul Tangisan Negeri Arya.